Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvana Harun dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah kelas 5B. Dalam video kali ini saya akan mempresentasikan hasil proposal dengan judul proposal yaitu pengembangan media komik cerita anak untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi dengan menggunakan model pembelajaran kooperatif pada siswa kelas 4 SD di sekolah SDN 10 Limboto. Membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Pertama kita akan membahas bab 1 pendahuluan itu pada bagian latar belakang. Pendidikan adalah bahasa Indonesia di sekolah yang sangat penting dalam membentuk kemampuan komunikasi siswa. Menurut Taragian, keterampilan berbahasa dalam kurikulum di sekolah mempunyai 4 komponen, yaitu yang pertama, keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menulis ini adalah salah satunya menulis narasi. Menulis narasi merupakan keterampilan dasar yang diperlukan siswa untuk mengekspresikan gagasan dan imajinasi mereka dalam bentuk tulisan. Komik cerita anak sebagai media pembelajaran menawarkan potensi besar untuk membantu siswa dalam memahami konsep menulis narasi dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Komik dengan gambar dan teks yang menarik memiliki daya tarik visual yang dapat menarik perhatian siswa, sehingga membuat mereka lebih tertarik untuk membaca dan menulis. Gambar yang ada dalam komik tidak hanya sekedar hiasan, tetapi juga dapat membantu siswa untuk mengorganisir alur cerita, memahami struktur narasi, dan membangun imajinasi mereka. Dengan bantuan komik, siswa dapat melihat bagaimana cerita dapat dibangun dan disampaikan secara menarik, yang pada gilirannya akan mendorong mereka untuk mencoba membuat cerita mereka sendiri. Kemudian kita akan membahas pada poin bagian B, itu identifikasi masalah. Yang pertama itu ada kurangnya minat siswa terhadap pembelajaran menulis narasi. Yang kedua itu ada kesulitan siswa dalam mengorganisir ide dan menyusun alur cerita. Yang ketiga itu terbatasnya media pembelajaran yang digunakan. Kemudian pembatasan masalah. Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, peneliti membatasi permasalahan yang diteliti, yaitu pengembangan media komik cerita untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada mata pelajaran bahasa Indonesia di kelas 4. Kemudian ada rumusan masalah, itu terdapat beberapa poin. Yang pertama, bagaimana cara mengembangkan media komik cerita anak yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Poin kedua itu bagaimana penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Kemudian poin ketiga itu bagaimana desain buku komik cerita anak untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Yang keempat itu bagaimana keefektivitas pengguna media komik cerita anak dan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Dan ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui cara mengembangkan media komik cerita anak yang efektif untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Yang kedua, untuk mengetahui penerapan model pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Yang ketiga, untuk mengetahui desain buku komik cerita anak untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Yang keempat, menilai efektivitas pengguna media komik cerita anak dan model pembelajaran kooperatif dalam meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4.
Kemudian ada manfaat penelitian. Itu untuk peserta didik. Yang pertama, meningkatkan keterampilan menulis narasi mereka melalui media komik cerita anak. Yang kedua itu dapat meningkatkan motivasi belajar peserta didik. Yang ketiga itu dapat meningkatkan antusias peserta didik dengan cara belajar yang menyenangkan dengan menggunakan media komik cerita anak. Ya, bagi guru itu yang pertama membantu guru dalam menjelaskan pelajaran terutama untuk meningkatkan keterampilan menulis pada peserta didik. Yang kedua, guru dapat meningkatkan pengetahuan dan pengalaman menambah variasi dalam pembelajaran. Yang ketiga itu membangun komunikasi yang efektif antara guru dengan peserta didik. Nah, untuk sekolah itu agar meningkatkan mutu pendidikan dan masukan kepada pihak sekolah bahwa dengan adanya pengembangan buku komik cerita anak dapat meningkatkan keterampilan menulis bagi peserta didik. Nah, kemudian untuk peneliti dapat dijadikan referensi bahan bacaan untuk mengembangkan buku komik cerita untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi dan dapat mengaplikasikan ilmu buku komik cerita. Kemudian ada spesifikasi produk yang dikembangkan. Produk yang dikembangkan dalam penelitian ini adalah media komik cerita anak yang dirancang untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4. Spesifikasi produk yang dikembangkan ini antara lain, yang pertama, tipe media komik dengan kombinasi teks dan ilustrasi yang menggambarkan alur cerita sederhana sesuai dengan usia dan minat siswa kelas 4. Yang kedua, karakteristik medium. Yang pertama, menampilkan cerita yang menarik dan mudah dipahami oleh siswa. Kemudian yang kedua, menggunakan bahasa yang sederhana dan jelas, ilustrasi yang mendukung pemahaman siswa terhadap cerita dan menstimulasi kreativitas dalam menulis. Yang ketiga itu konten. Komik yang berisi cerita yang dapat diadaptasi oleh siswa untuk dikembangkan lebih lanjut menjadi narasi mereka sendiri. Yang keempat ada fitur. Ada sesi tanya jawab dan diskusi kelompok setelah membaca komik untuk meningkatkan pemahaman siswa. Terdapat ruang bagi siswa untuk menulis kelanjutan atau variasi cerita yang mereka buat dengan panduan yang jelas. Kemudian pada bagian terakhir itu ada asumsi pengembangan. Yang pertama, buku komik cerita yang didesain semenarik mungkin agar dapat membantu peserta didik untuk meningkatkan minat mereka dalam menulis narasi. Yang kedua, pengembangan media komik cerita anak. Dengan pendekatan ini dapat membantu siswa mengatasi kesulitan dalam menulis narasi dengan cara yang lebih menyenangkan dan kreatif. Yang ketiga, pengembangan buku komik cerita yang disusun secara sistematis dapat membantu para guru dan peserta didik untuk menuju tujuan pembelajaran yang diharapkan. Kemudian kita masuk pada bab 2, yaitu kajian teori. Yang pertama kita akan membahas pengertian model pembelajaran kooperatif. Model pembelajaran kooperatif adalah model pembelajaran yang menekankan kerjasama antara siswa dalam kelompok kecil untuk mencapai tujuan pembelajaran. Model ini memiliki beberapa tujuan, diantaranya meningkatkan hasil belajar siswa. Pada bagian langkah-langkah pembelajaran kooperatif, Ibrahim mengemukakan langkah-langkah model pembelajaran kooperatif itu dibagi atas 6. Yang pertama, menyampaikan tujuan dan memotivasi siswa. Yang kedua, menyajikan informasi. Yang ketiga, mengorganisasi siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima yaitu evaluasi. Kemudian kita akan membahas pengertian komik. Komik adalah sebuah media yang menyampaikan cerita dengan visualisasi atau ilustrasi gambar. Dengan kata lain, komik adalah cerita bergambar di mana gambar berfungsi untuk pendeskripsian cerita, ditambah dengan adanya balon kata dalam setiap gambar.
agar si pembaca mudah memahami cerita yang disampaikan oleh si pengarang. Komik ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama, proporsional, yaitu komik memiliki keseimbangan antara gambar dan teks pendukung. Dengan demikian, pembaca dapat merasa terlibat dalam alur cerita. Yang kedua itu bahasa percakapan. Komik menggunakan bahasa sehari-hari yang mudah dipahami. Kedua, ada unsur prolog, monolog, dialog, dan epilog. Komik biasanya memuat bagian pengantar, percakapan tokoh, dan kalimat penutup. Kemudian komik ini mempunyai kelebihan dan kelemahan. Yang pertama itu kelebihan media komik adalah penyajian mengandung unsur visual dan cerita yang kuat. Yang pertama itu peranan pokok dari buku komik dalam instruksional adalah kemampuannya dalam menciptakan minat peserta didik. Yang kedua itu membimbing minat baca yang menarik pada peserta didik. Yang ketiga, komik dapat berfungsi sebagai jembatan untuk menumbuhkan minat baca. Yang keempat, komik menambah pembedaharan kata pembacaannya, mempermudah peserta didik menangkap hal-hal atau rumusan yang abstrak. Kemudian dapat mengembangkan minat baca anak dan salah satu bidang yang lain. Kemudian kelemahan dari media komik ini adalah memiliki beberapa kelemahan diantaranya membatasi imajinasi, penyampaian materi pelajaran yang terlalu sederhana, hanya efektif untuk peserta didik yang bergaya visual. Kemudahan membaca komik membuat malas membaca sehingga menyebabkan penolakan terhadap buku-buku yang tidak bergambar. Kemudian ada pengertian menulis atau keterampilan menulis narasi. Menulis narasi adalah kegiatan menulis karangan cerita yang menyajikan serangkaian peristiwa atau kejadian secara kronologis. Peristiwa yang diceritakan bisa benar-benar terjadi atau hanya khayalan. Narasi ini adalah sebuah cerita atau peristiwa yang diceritakan secara runtut dan kronologis, baik nyata maupun fiktif. Narasi dapat berupa tulisan atau pidato, dan orang yang menceritakannya sebagai narator. Jenis-jenis narasi itu Keraf itu mengemukakan bahwa berdasarkan tujuannya, narasi dapat dibedakan ke dalam dua jenis, yaitu narasi ekspositoris, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuannya bertambah. Narasi ekspositoris pertama-tama bertujuan untuk mengunggah pikiran para pembaca untuk mengetahui apa yang dikisahkan. Yang kedua itu ada narasi sugestif, yaitu narasi suatu rangkaian peristiwa yang disajikan sekian macam sehingga merangsang daya khayal para pembaca. Narasi sugestif terjadi karena adanya serangkaian cerita yang dibumbui dengan imajinasi penulis sebagai alat untuk menyampaikan makna. Pada bagian B, kita akan membahas kajian yang relevan. Yang pertama, penelitian yang berjudul Pengembangan Media Komik Cerita Anak sebagai Media Pembelajaran Bahasa Indonesia untuk Meningkatkan Keterampilan Menulis dan Membaca Kelas 5 oleh Julius Anino Wijaya tahun 2021. Pengembangan media komik ini mendapatkan hasil rata-rata 4,15 buku komik tergolong dalam kriteria baik. Yang kedua, penelitian dengan menggunakan media komik cerita anak juga dilakukan oleh Diana Lela Novitasari 2016 dengan judul Pengembangan Media Komik Cerita Anak untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi siswa kelas 4 SDN 1 Ngawen, Kabupaten Blora. Yang ketiga itu pengembangan media komik ini mendapatkan hasil presentasi rata-rata 89,50%, yang dimana hasil penelitian ini mampu mengembangkan keterampilan menulis narasi pada peserta didik. Pada poin kerangka berpikir ini, pendidikan dasar khususnya pada siswa kelas 4 SD memerlukan pendekatan yang menyenangkan dan kreatif untuk mendukung perkembangan keterampilan menulis narasi. Salah satu cara untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi adalah dengan menggunakan media komik cerita anak. Komik memiliki daya tarik visual yang tinggi dan dapat
menggambarkan alur cerita secara jelas dan menarik. Melalui gambar yang disertai dengan teks, siswa dapat memahami dengan mudah bagaimana cerita disusun, mulai dari pengenalan karakter, pengembangan konflik, hingga penyelesaian masalah atau resolusi. Oleh karena itu, media komik diharapkan dapat menjadi alat yang efektif dalam meningkatkan pemahaman siswa terhadap struktur narasi. Kemudian kita masuk pada bab 3, yaitu metode penelitian. Yang pertama kita akan membahas jenis penelitian, yaitu penelitian dan pengembangan, research and development. Menurut Sukmadinata 2013, research and development adalah suatu proses atau langkah-langkah untuk mengembangkan suatu produk baru atau menyempurnakan produk yang telah ada yang dapat dipertanggungjawabkan. Kemudian tempat penelitian ini dilaksanakan di SDN 10 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Penelitian ini dilaksanakan pada bulan November sampai pada bulan Desember tanggal 11 2024. Kemudian ada model pengembangan yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada model pengembangan 4D, yaitu define, design, dan develop, dan disseminate, yang dikemukakan oleh Thiagarajan, Semel, dan Semel. Tahapan model ini terdiri dari define atau definisian. Tahap ini meliputi analisis kebutuhan dan perencanaan pengembangan media komik cerita anak yang akan digunakan dalam pembelajaran menulis narasi. Kemudian design atau desain. Pada tahap ini dilakukan perancangan media komik cerita anak yang sesuai dengan kurikulum dan kebutuhan siswa. Yang ketiga itu pengembangan atau develop. Proses pengembangan media komik cerita anak yang siap untuk diuji coba di lapangan. Yang keempat itu penyebaran atau disseminate, yaitu tahap ini meliputi penyebaran dan implementasi produk dalam pembelajaran, serta pengumpulan data untuk evaluasi hipotesis. Pada penelitian ini adalah komik cerita anak pada mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk meningkatkan keterampilan menulis narasi pada siswa kelas 4 di Sekolah SDN 10 Limboto, Kecamatan Limboto, Kabupaten Gorontalo. Kemudian ada prosedur pengembangan media komik cerita anak, dilakukan melalui langkah-langkah berikut. Yang pertama, analisis kebutuhan. Menganalisis kebutuhan siswa terkait dengan keterampilan menulis narasi dan minat mereka terhadap media pembelajaran. Kemudian desain media komik, membuat desain komik yang mengandung cerita anak dengan karakter dan alur yang menarik dan sesuai dengan perkembangan kognitif siswa. Yang ketiga, pengembangan media, validasi dan revisi. Kemudian yang kelima itu uji coba. Desain uji coba. Uji coba produk dilaksanakan untuk mengetahui tingkat validitas kelayakan produk. Produk yang pada buku komik cerita ini diuji tingkat kevalidan dan kelayakannya. Yang kedua, subjek uji coba. Dalam produk pengembangan buku komik cerita, subjek penilaiannya didapatkan dari ahli, yaitu ahli isi atau materi, ahli desain produk, ahli bahasa. Sedangkan sasaran subjek uji lapangan yaitu siswa kelas 4 SDN 10 Limboto. Yang ketiga itu teknik dan instrumen pengumpulan data. Yang pertama ada tes keterampilan menulis narasi, observasi, angket. Yang keempat, tek analisis data. Setelah data diperoleh, selanjutnya dilakukan analisis data. Dalam penelitian ini, data dianalisis secara kualitatif dan kuantitatif. Baik, itulah presentasi dari saya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.